Yo, what's up, bro? Jadi di berita hari ini itu model STF atau Stake to Flow yang STF-nya Bitcoin ya, itu sudah berakhir pada narasi uang kertas keluar dari jalur. Nah, jadi di sini analisis Crypto Plan B mengatakan bahwa BTC sekarang adalah yang terjauh dari perkiraan model stok ke alirannya atau stock to flow dalam lebih dari 2 tahun. Nah, kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Sini udah keluar dari jalurnya ya. Sepertinya ini mungkin akan ada tren bearish atau bullish, nanti kita lihat aja. Ini sebenarnya hanya prediksi ya, kita nggak tahu gimana ke depannya nanti. Nah, jadi salah satu grafik yang paling banyak digunakan untuk memprediksi kenaikan harga Bitcoin itu pada masa Bitcoin pada masa depan ya, yang masif menunjukkan perbedaan terbesar sejak Januari 2019. Kita bisa lihat di sini 2019 ya, ini. Nah, kemudian jadi model STF ini itu menunjukkan bahwa harga Bitcoin harus sekitar 77.900 dolar ya, tetapi pada hari Senin cryptocurrency diperdagangkan 33.000 dolar, jauh dari harga tertinggi sepanjang masa di all time high-nya ya, di 64.000 dolar ya, yang dicapai pada bulan April kemarin. Nah, jadi analisis Crypto Plan B yang telah mendokumentasikan model stake to flow-nya sejak Maret 2019 bahwa BTC sekarang paling jauh dari perkiraan nilai dalam lebih dari 2 tahun ya, dari 19, 2020, 2021, 2 tahun ya. Nah, ini dia mengatakan perkiraannya ya, teman-teman. Nah, di sini jadi saham beralih ke model umumnya itu diterapkan untuk sumber daya alam seperti emas atau perak ya. Jadi sebagiannya itu mereka mengalihkan bukan hanya ke kripto saja. Jadi komunitas sering disebut sebagai sumber daya penyimpanan nilai yang secara teoris harus memperhatikan atau mempertahankan nilainya dalam jangka panjang karena kelangkaan dan alirannya yang rendah. Nah, jadi idenya adalah bahwa pasokan rendah membuat logam lebih seperti uang kertas, uang keras ya. Nah, jadi kontras dengan dolar ya, jadi teman-teman. Nah, ini adalah penjajaran yang sangat keras karena Federal Reserve telah mencetak lebih dari 4 triliun dolar agar sejak pandemi virus corona melanda pada Maret 2020, itu jumlah yang sama yang dibuat oleh Bank Sentral Amerika Serikat sejak didirikan awal abad yang lalu. Jadi Bitcoin kadang disebut-sebut oleh para pendukungnya sebagai emas digital. Nah, jadi ini yang sering disebut ya emas 2.0 ya, atau emas kedua versi 2 dalam bentuk digital. Jadi diperlakukan seolah-olah itu adalah komunitas langka untuk tujuan model tersebut. Jadi Bitcoin mahal untuk diproduksi dan dianggap langka karena pasokan maksimalnya dibatasi ya teman-teman, hanya 20 juta koin saja. Jadi tidak ada lagi penambahan dan pengurangan ya. Nah, jadi cryptocurrency juga mengalami pembelaan Bitcoin. Jadi di mana jumlah Bitcoin yang memasuki sistem yang setiap blok data baru rata-rata setiap 10 menit dipotong setengahnya. Halving ini terjadi kira-kira setiap 4 tahun. Jadi ada halving ya teman-teman, setiap 4 tahun ya. Jadi Bitcoin memiliki persediaan terbatas yang sangat bagus dan terkenal, kata Charles Morris ya. Jadi pendiri Bit3 Asset Management. Jadi ketika pasokan di semen, harga hanya bisa didorong oleh permintaan. Jadi karena ya itu tadi ya teman-teman, supply and demand ya. Semakin supply itu berapa jumlah stoknya dan demand itu permintaannya. Semakin banyak permintaan sementara supply-nya sedikit, maka harganya akan naik ya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi di masa lalu, jadi model STF ini telah digunakan untuk memperkirakan aksi harga Bitcoin di masa depan ya. Jadi Pantera Capital, dana lindungi nilai yang berspesialisasi dalam cryptocurrency, itu memperkirakan pada April 2020 bahwa Bitcoin dapat naik ke 115.000 dolar. Nyatanya anjlok ya. Nyatanya pada bulan menjadi 115 ya pada bulan Agustus tahun ini menggunakan model ini. Nah, jadi
perkiraannya itu pada bulan April kemarin, jadi itu akan dapat naik sekitar 115.000 dolar ya. Itu di bulan Agustus perkiraannya ya. Jadi sekitar 1 bulan lagi. Jadi Plan B menulis dalam posting blognya pada April 2020 bahwa harga Bitcoin bisa mencapai 288.000 dolar ya pada tahun 2024 nanti. Jadi ini mengutip dari model stock to flow ya. Nah, jadi menurut proyeksi model, harga Bitcoin akan mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu karena rasio stock to flow yang terus berkurang, kata Binance Academy dalam sebuah postingan blognya. Jadi perlu dicatat ya teman-teman bahwa model ini sangat bergantung pada asumsi bahwa kelangkaan cryptocurrency harus mendorong nilai. Yang mungkin tidak selalu demikian, itu terutama benar karena ayunan jangka pendek dan terkenal fluktuatif dalam harga Bitcoin. Jadi harga model STF ini dibuat di belakang dua peristiwa separuh. Ya, itu kata Morris, saya setuju dengan hati-hati bahwa separuh dapat meningkatkan harga sekitar 2 kali karena tekanan jual penambang berkurang separuh. Nah, tetapi gagasan jalur harga di masa depan dijamin berlipat ganda di luar ini adalah kayanya. Jadi kesimpulannya dari yang saya baca, ini Plan B atau yang lainnya itu mereka positif dan yakin kalau harga Bitcoin akan mencapai 100.000 dolar lebih ya teman-teman dalam waktu beberapa bulan ke depan ya. Jadi menjelang tahun 2022. Oke, itu aja, sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih.